Penyakit glaukoma ini bisa dikenal juga dengan pencuri penglihatan. Halo Dokter Astrianda, terima kasih sudah hadir di studio YouTube RS Pondok Indah ya. Seperti biasa, sebelum mulai, sapa para viewers YouTube dulu yuk dok. Apa kabar viewers? Saya Dr. Astrianda Suryono, spesialis mata konsultan, berpraktek di Poliklinik Mata Rumah Sakit Pondok Indah. Kami akan menanyakan 5 pertanyaan seputar kebutaan akibat glaukoma ya dok. Pertanyaan pertama, dok, sebenarnya apa sih penyakit glaukoma? Mengapa bisa menyebabkan kebutaan? Ya, jadi penyakit glaukoma ini adalah salah satu penyakit terbanyak yang dapat menyebabkan kebutaan permanen. Glaukoma adalah penyakit yang mengganggu sistem penglihatan manusia. Penyebabnya adalah kerusakan pada sel-sel syaraf mata. Sel-sel syaraf mata ini tidak mempunyai daya regenerasi, sehingga kalau dia rusak akan menyebabkan gangguan penglihatan bahkan kebutaan yang permanen. Penyakit glaukoma ini bisa dikenal juga dengan pencuri penglihatan. Mengapa pencuri penglihatan? Karena umumnya tidak mempunyai gejala yang mengganggu pasien dan sedikit-sedikit perlahan-lahan akan menyebabkan gangguan sampai dengan kebutaan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dok. Dok, bagaimana sih glaukoma itu bisa dialami oleh seseorang? Penyakit glaukoma ini bisa terjadi karena sel-sel syaraf mata tadi rusak. Nah, tekanan bola mata yang tinggi merupakan salah satu faktor terjadinya kerusakan saraf mata. Tekanan yang normal adalah 10-21. Apabila seseorang memiliki tekanan bola mata di atas itu, maka kemungkinan akan terjadi penyakit glaukoma ini. Namun perlu diingat juga, ada beberapa jenis glaukoma yang mungkin terkait dengan tekanan tinggi. Tapi ada pula glaukoma yang tidak bertekanan tinggi, jadi tetap harus diperiksakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dok. Dok, siapa saja yang bisa terkena glaukoma ya? Ya, glaukoma ini umumnya bisa terjadi pada orang dewasa di atas 40 tahun. Namun bisa juga terjadi pada bayi, anak-anak, dan dewasa muda. Pada orang dewasa, di usia 40 tahun ke atas ini yang paling tersering terjadi glaukoma. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan glaukoma ini menjadi lebih prevalent atau lebih mungkin terjadi apabila ada riwayat keluarga dengan glaukoma sebelumnya. Kemudian kelainan refraksi atau memiliki ukuran kacamata yang terlalu besar minus ataupun plus juga menjadi faktor resiko. Hal-hal lain juga adalah penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, mengharuskan pasien tersebut meminum obat atau memakai obat-obat steroid juga menjadi faktor risiko terjadinya glaukoma. Nah, tadi saya pada awal sudah menyatakan bahwa glaukoma ini dikenal juga sebagai pencuri penglihatan. Mengapa pencuri? Karena sebetulnya gejala-gejala ini bisa timbul dan bisa juga tidak ada gejala. Apabila kita ke dokter mata, yang akan diperiksa adalah tekanan bola mata yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan Humphrey test. Ini adalah pemeriksaan yang menilai bagaimana kondisi lapang pandang kita. Pada glaukoma, umumnya gangguan penglihatan tidak terjadi di sentral, sehingga pasien atau orang kurang memahami ada gangguan penglihatan. Jadi yang umumnya terjadi adalah hilangnya lapang pandang di bagian pinggir. Dengan alat pemeriksaan lapang pandang ini, maka bisa terdeteksi secara dini gangguan awal lapang pandang ini. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan lain, boleh dong dok pesan sponsornya dulu nih. Hai viewers, sudah pada subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah belum? Kalau informasi ini dirasa bermanfaat, maka jangan lupa di-like juga video ini dan subscribe untuk mendapatkan update video-video dari Rumah Sakit Pondok Indah. Wah, nggak terasa sudah di pertanyaan terakhir nih dok. Pertanyaannya, apabila saya terdiagnosis glaukoma, apakah ada cara untuk mengobatinya dok? Glaukoma ini tidak dapat diobati karena penyebabnya belum diketahui. Namun, deteksi yang dini dapat mencegah terjadinya kebutaan. Sehingga kalau kita tahu ada keluarga barangkali yang menderita glaukoma atau ada faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi, tidak ada salahnya untuk memeriksakan diri ke dokter mata tanpa menunggu adanya gejala. Dan
Penyakit ini adalah penyakit yang lifelong atau tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu sangat penting jika sudah terdiagnosis glaukoma untuk tidak putus berobat. Jadi harus selalu dalam monitor dokter mata untuk bisa dipantau tekanan bola matanya maupun kerusakan-kerusakan syaraf yang mungkin terjadi dan mungkin berprogres. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila dilakukan pemeriksaan yang detail dan teliti oleh dokter mata. Bagaimana? Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Sepertinya penyakit mata lain yang juga penting diketahui adalah tentang katarak. Mungkin kita akan merekam video tentang katarak di berikutnya ya. Viewer stay tune, sampai jumpa.